Hello beginners, apa kabar kalian semua? Masih suka kantongin korek teman? Sama. Selamat datang kembali and welcome back to the channel Bikini Army. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur film berjudul Girl in the Basement. Film ini berdasarkan kisah nyata tentang seorang papa bejat bernama Don yang tega menyekap dan memperkeos putri kandungnya sendiri selama 20 tahun hingga melahirkan 4 orang anak. Wow, titit yang subur ya kan? Sedikit berbeda dengan versi aslinya. Film yang disutradarai Elizabeth Rome ini memang ditambah, dikurang, dan mendramatisir narasi yang disajikan dalam film. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Skui selebeu, let's go! Film diawali dengan menampilkan dua sosok wanita berada di mobil yang dikendarai oleh seorang pria. Wanita di belakang yang sedang rebahan itu nampak sedang kesakitan. Si pria memacu mobilnya dan ternyata menuju rumah sakit. Seketika dia mendapat pertolongan pertama, dan Girl in the Basement pun dimulai. Diceritakan pada 20 tahun sebelumnya, sebuah keluarga sedang makan malam bersama. Mereka adalah sang ayah Don, ibunya Rini, si kakak Amy, dan adiknya Sarah. Suasana berubah ketika Sarah yang mau pergi ke pesta tapi dilarang oleh Don, yang lantas meminta Sarah untuk masuk ke kamar. Sarah yang masih muda, bule, dan pasti berwarna pink ini ternyata memiliki jiwa rebel dan vigilante. Dia pun keluar rumah melalui jendela kamarnya agar tidak terkonang oleh Don. Di depan gang sudah menunggu sesosok pria ganteng bernama Christopher. FYI ya, di film ini ada satu original soundtrack yang bagus banget lagunya. Judulnya Wherever I May Go. Dan ternyata lagu itu yang nyanyi adalah pemeran Sarah dan Chris, yaitu Stephanie Scott dan Jake Etheridge. Chris selalu ngebonceng Sarah menuju lokasi pesta. Di sana mereka menyalakan api unggun, menyanyi, berdansa, dan menikmati waktu bersama. Tibalah saatnya mereka mencari tempat untuk berduaan. Apakah mereka akan bercocok tanam? Sabar Bor, sabar. Saya tahu kalian engas, tapi sabar. Chris mengungkapkan perasaannya bahwa dia mencintai Sarah, dan dia membuatkan sebuah lagu khusus untuknya. Setelah dinyanyikan lagu, Sarah jadi birahi dan langsung dipeluk foto sama Mas Chris. Setelah keluar di luar sampai pagi, Chris pun mengantar Sarah pulang ke rumah. Namun ternyata ayahnya sudah menunggu di teras. Percekcokan pun terjadi antara Don dan Sarah, hingga Sarah bersumpah akan meninggalkan rumah dan pergi untuk hidup mandiri di Florida saat usianya mencapai 18 tahun. Di kamar, Sarah curhat kepada Rini dan Amy bahwa dia bersungguh-sungguh dengan rencananya pergi ke Florida. Ternyata Don tidak sengaja menguping pembicaraan itu. Don yang seorang otoriter merasa pemberontakan Sarah sudah melewati batas dan mulai merencanakan sesuatu untuk putrinya Sarah. Don lalu pergi ke ruang kerjanya di bawah tanah. Dia teringat di balik lemari kabinet ada sebuah ruang rahasia. Disinilah cikal bakal ruangan yang akan menjadi tempat untuk mengurung Sarah. One day di suatu pagi menjelang ulang tahunnya yang ke-18, Sarah sedang teleponan manja dengan Mas Chris. Rini datang untuk mengajaknya ke pasar, tapi Sarah menolak karena obrolannya dengan Chris lagi saru-sarunya. Rini pun memahami anaknya yang sedang ngengas. Maka Rini pun pergi seorang diri karena Don juga nampak sedang sibuk membersihkan halaman. Melihat kepergian Rini, Don mulai melaksanakan rencananya. Don memanggil Sarah untuk meminta bantuan mengangkat sebuah kotak. Kotak itu dibawa menuju basement. Sarah nampak tidak nyaman karena selama ini hanya Don yang sering beraktivitas di ruangan itu. Sarah juga kaget saat ayahnya membuka kabinet yang ternyata di belakangnya ada ruangan lagi, dengan pintu besi yang dilengkapi kode PIN untuk membukanya. Mereka memasuki ruangan itu dan meminta Sarah meletakkannya di pojok. Seketika ayahnya menutup pintu. Sarah kemudian panik dan berteriak meminta Don untuk membukanya, namun ruangan itu ternyata kedap suara.
Sarah membuka isi kotak itu, namun malah bingung karena kotak itu malah berisi tas traveling, pakaian, dan sebuah senter. Sarah menemukan lubang udara dan segera berteriak melalui lubang itu. Dia berharap ada yang mendengar lalu menolongnya. Hari demi hari berlalu hingga masuk hari keempat. Sarah masih mencoba membuka kode pintu, tapi ternyata listrik yang padam juga mematikan exhaust fan yang mengalirkan udara masuk ke basement. Hal itu membuat ruangan menjadi kekurangan suplai oksigen. Rini dan Amy mulai kebingungan dengan Sarah yang belum ditemukan. Laporan polisi masih nihil dan semua teman Sarah tidak ada yang mengetahui keberadaannya, termasuk Chris. Sarah mulai menyerah pada keadaan. Dia hanya berharap Don menyudahi hukuman yang diberikan. Don tiba-tiba masuk ke basement dan Sarah bersiap untuk kabur. Saat pintu dibuka, Sarah lari keluar, tapi terhalang dengan adanya satu pintu besi lagi. Don mengatakan kecewa dengan sikap Sarah dan kesal dengan segala pemberontakannya. Don tetap mengurung Sarah dan akan memberikannya selimut dan buku jika sikapnya baik. Namun Sarah hanya terdiam tanpa sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Don pun menjadi kesal dan menamparnya. Lalu memborgol tangan Sarah ke belakang, mengeluarkan batang singkongnya dan menanam paksa ke bagian pink milik Sarah. Cerita berlanjut dengan kedatangan investigator ke rumah Don. Don berkilah bahwa Sarah pergi melarikan diri, karena memang Sarah memiliki rencana untuk pergi ke Florida. Saat ini polisi belum memiliki petunjuk apapun, dan segera menuju rumah Chris untuk mencari petunjuk. Chris yang didatangi polisi lalu mampir ke rumah Don untuk membawa hadiah dan menanyakan kabar Sarah. Chris mempercayai kebohongan Don bahwa Sarah memiliki teman masa kecil bernama Steve dan mereka berdua kabur ke Florida. Sementara Sarah terpantau muntah-muntah dan perutnya membesar. Bisa jadi kecebong Don membuatnya hamil. Memasuki hari ke-21, dia hanya bisa termenung dan mengenang masa-masa indahnya bersama Chris. Don datang untuk membawakan hadiah ulang tahunnya ke-18. Don memberikan kue ulang tahun dan gaun berwarna merah. Don juga memberikan hadiah berupa jam dinding. Hari ke-38 pun tiba. Don mulai banyak memberikan peralatan dan makanan kepada Sarah. Sarah membuat senjata rakitan dari kaleng makanan. Namun Don dengan sigap dapat menangkapnya, lalu menghukum Sarah dengan menguncamkan batang singkongnya. Sudah 354 hari Sarah dikurung. Perut Sarah mulai membesar dan tiba-tiba ketubannya pecah. Segera dia ambil buku manual tentang melahirkan. Dan singkat cerita, dia sanggup melahirkan putri pertamanya dengan selamat. Anak itu diberi nama Mary. Dan sekarang Sarah benar-benar pasrah pada nasibnya. Memasuki tahun keempat, Rini mulai merindukan Sarah yang tak kunjung ada kabar. Mary sudah tumbuh besar dan berusia 3 tahun. Don memberikan buku untuk membantunya belajar. Dan ya, Sarah hamil lagi. Emang ganas singkongnya si Don nih. Di hari Natal, Don memberikan TV kepada Sarah dan Mary. Lihat betapa bahagianya mereka berdua mendapatkan TV. Agak nyesek sih nonton filmnya. Kasian bro. We have a television. Tahun ke-7 pun tiba. Chris datang berkunjung lagi dan bertemu Amy. Amy cerita kalau sampai sekarang belum ada kabar soal Sarah. Chris berpendapat mungkin Sarah hidup bahagia dengan Steve. Amy kaget mendengarnya, karena itu adalah kebohongan dari Don. Steve memang teman masa kecil dari Sarah, namun Steve sudah lama pindah. Amy menjadi curiga dengan Don karena sikap pemberontak dari Sarah bisa aja membuat Don hilaf dan melakukan sesuatu yang buruk sama Sarah. Sampai di rumah, Don, Amy, dan Rini menjadi ribut. Karena Rini belum putus asa untuk mencari Sarah dan berniat untuk menyewa detektif swasta. Don berusaha menenangkan Rini, sampai Amy menemukan kunci pintu menuju basement milik Don. Amy mengambilnya dan segera menuju ruang bawah tanah. Ruangan itu adalah tempat kerja pribadi Don dan membuat Amy penasaran. Namun dia dikejutkan oleh kedatangan Don dan meminta kembali kuncinya. Keys! Find what you were looking for. Sarah ternyata hamil lagi. Malam itu Sarah dibantu oleh Mary melahirkan anak ketiga. Sarah meminta Don untuk membawa anak itu ke lantai atas agar mendapatkan perawatan yang lebih layak. Don memberikan syarat bahwa Sarah harus menulis surat dan mengabarkan bahwa dia masih hidup dan selama ini tinggal di Florida.
Keesokan paginya, Don meletakkan anak itu di depan pintu rumah, dan Rini menjadi orang pertama yang menemukannya. Anak ini nantinya diberi nama Thomas. Rini membaca surat itu, dan bahagia bahwa ternyata Sarah masih hidup. Okay, I'm sorry I haven't called or written. Don keluar kamar untuk melihat anak itu, dan malah menemukan catatan kecil. Catatan yang sebenarnya disisipkan agar dibaca oleh Rini bahwa Sarah selama ini dikurung oleh Don di basement. Beranjak ke tahun 17, Mary berusia 16 tahun dan Michael berusia 13 tahun. Dan Sarah hamil lagi. Memang versi aslinya anaknya 6 sih, tapi di film ini cuma 4. Kala itu listriknya padam, begitu juga dengan exhaust fan, membuat Mary harus duduk di dekat ventilasi udara agar asmanya nggak kambuh. Semenjak kecil, Mary berkali-kali meminta Don untuk melihat dunia luar, namun selalu ditolak. Sarah hanya bisa memintanya bersabar. Namun Mary sekarang sudah dewasa dan bisa berpikir rasional. Dia mulai beranggapan bahwa Don adalah ayah yang jahat. Sementara di luar hujan turun sangat deras. Thomas juga telah tumbuh remaja. Dia sangat merindukan kehadiran Sarah. Begitu juga dengan Rini yang telah 17 tahun belum bertemu dengan Sarah. Di basement, Sarah menemukan tetesan air dari atas. Dia berpikir bahwa ada celah untuk menuju lantai atas. Sarah mulai menggali lubang itu menggunakan sendok dan membutuhkan waktu semalaman untuk menjebol lapisan itu. Hingga akhirnya mentok juga karena terhalang rangkaian besi. Dia kemudian mengambil senter dan menyorot ke arah luar, berharap ada orang yang melihatnya. Seorang pejalan kaki melihat cahaya itu dan mengetuk pintu rumah, namun justru Don yang keluar. Orang itu memberitahu Don kalau dia harus ngecek ruang bawah tanah karena dia melihat ada cahaya yang muncul. Don langsung pergi menuju basement, lalu memukul dan menendang Sarah yang sedang hamil gede. Tendangan itu tentu melukai Sarah dan memicu kontraksi pada perutnya. Kontraksi parah itu membuatnya melahirkan secara prematur. Dan karena kurangnya penanganan medis, si anak wafat. 18 tahun sudah mereka terisolasi. Don datang untuk memberikan hadiah ulang tahun untuk Michael. Saat Sarah menanyakan kabar Thomas, Don menjawab kalau Thomas sehat walafiat dan tumbuh menjadi anak yang baik. Bahkan tahun depan Thomas akan mengikuti kompetisi sepak bola dan baseball. Jawaban itu membuat iri Mary dan Michael karena mereka juga ingin berkeliaran di luar. Namun Don tetap menolaknya. Jiwa pemberontak Sarah diturunkan kepada Mary dan Michael, membuat mereka memaksa Sarah untuk segera keluar dari tempat itu. Sarah mulai frustasi karena Sarah sebenarnya udah pasrah sama hidupnya dan menuruti semua perintah Don. Kerengekan kedua anaknya membuatnya gila dan membanting semua benda yang dilihatnya. Sarah kemudian termenung, mengingat masa-masa indahnya lagi bersama Christopher, hingga akhirnya dia terlelap. Mary dan Michael merasa bersalah lalu merapikan tempat itu, kemudian memberikan bantal dan menyelimuti ibunda tercinta. Sarah terbangun dengan emosi yang lebih stabil. Mary dan Michael sudah dewasa. Sarah merasa inilah momen untuk menceritakan kisah hidupnya, bahwa Don sesungguhnya adalah ayah dari Sarah. Selama ini, Don menyekapnya karena sikapnya yang selalu memberontak. Sarah mulai menyesali sikapnya dulu, karena mungkin kalau menuruti semua perintah ayahnya, hidupnya tidak akan berakhir seperti ini. Karena itulah selama ini Sarah selalu mencoba untuk menuruti semua kemauan Don, agar mengampuni kesalahannya dan membebaskan mereka semua. Mendengar hal itu, asma Mary pun kumat dan harus menuju ke ventilasi udara. Sarah mencintai kedua anaknya, dan mereka harus bersabar hingga keajaiban itu tiba. Tahun ke-19, keadaan mereka menjadi lebih buruk. Don akhirnya dirumahkan dari pekerjaannya. Tanpa mendapatkan penghasilan, membuat semua tagihan tidak dapat dibayar. Hingga Don mendapatkan pemberitahuan bahwa dalam 30 hari ke depan, rumahnya akan disita. Bagi Don, dunia pun serasa terbalik. Dia takut jika kejahatannya selama ini akan terungkap. Dia hancur membayangkan nantinya akan dipenjara seumur hidup. Sekali lagi Don merencanakan sesuatu yang tega kepada Sarah. Don berusaha menyalurkan karbon monoksida dari knalpot mobilnya menuju ventilasi udara di basement. Dia berniat membunuh Sarah, Mary, dan Michael yang sebenarnya adalah darah dagingnya sendiri. Namun aksinya terhenti dengan kedatangan Thomas di garasinya. Don segera mematikan mobilnya dan berbincang dengan Thomas.
Don curhat kalau dia selalu berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik, namun kadang malah memperburuk keadaan. Sambil memeluk kakeknya, Thomas mengatakan bahwa Don adalah orang yang kuat dan pasti bisa segera mengatasinya. Pelukan hangat itu sedikit meredakan amarah Don dan langsung menuju basement untuk melihat keadaan anak-anaknya. Di tahun ke-20, asma Mary kumat dan membuatnya sekarat. Sarah dan Michael tidak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa menunggu kedatangan Don yang sedang menghadiri pertandingan baseball si Thomas. Malam harinya si Don baru datang, dan keadaan Mary benar-benar sudah parah. Sarah memaksa Don untuk membawa Mary ke rumah sakit, dan bersumpah tidak akan memberitahu siapapun. Don akhirnya menurutinya untuk membawa Sarah dan Mary ke rumah sakit, meninggalkan Michael sendirian di basement. Ini adalah scene di awal film di mana Don memacu mobilnya membawa Sarah dan Mary menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Mary langsung mendapatkan tindakan untuk menyelamatkan nyawanya. Dan di saat kritis, nyawanya masih tertolong. Got her. Seorang perawat mendatangi ruang tunggu untuk meminta Don mengisi formulir pendaftaran. Si perawat merasa aneh, karena sama sekali tidak ada catatan medis bahkan vaksinasi atas nama Mary. Sarah melihat situasi untuk meminta bantuan. Dia minta izin ke toilet, namun ditolak oleh Don. Absolutely not. Dia lalu sengaja menumpahkan gelas ke formulir itu. Karena kertas itu basah, Don pergi untuk meminta formulir lagi. Kesempatan itu dimanfaatkan Sarah untuk meminta bantuan. Dia mengejar perawat itu, dan kebetulan ada polisi yang sedang berjaga. Don mengejarnya, namun Sarah tidak lagi menghiraukan panggilannya. Sarah kemudian memeluk perawat itu dan mengatakan, I need help. Don segera ditahan pihak kepolisian. Mary yang sudah sadar menangis bahagia saat mendengar penderitaan mereka telah berakhir. Di rumah, Thomas dan Rini terkejut atas tragedi yang menimpa Sarah. Selama 20 tahun, ternyata Sarah hidup di basement rumahnya sendiri. Keluarga itu sekarang benar-benar merasakan arti hidup yang sebenarnya. Polisi memberikan mereka identitas baru, lalu pindah ke sebuah kota yang dirahasiakan. Para jurnalis memberikannya nama Village X, sebuah lingkungan yang cocok untuk pemulihan mental. Chris yang dapat Sherlock WA dari Amy berhasil menemukan lokasi Sarah. Film ini diakhiri dengan Chris yang memberikan hadiah kepada Sarah yang sudah tertunda 20 tahun lamanya. Hadiah itu berupa helm berwarna pink. Untuk mewujudkan mimpi masa muda mereka, di mana Chris berjanji akan membawa Sarah keliling dunia menggunakan motornya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terlepas dari film ini berdasarkan kisah nyata, memang ada penambahan, pengurangan, dan dramatisasi pada narasinya. Beberapa hal berbeda dari kenyataannya. Salah satunya ya, di film ini Sarah yang menjadi whistleblower terungkapnya kasus ini. Sedangkan aslinya Sarah tetap patuh pada Don untuk tidak berbicara pada siapapun dan pulang kembali ke basement meninggalkan Mary yang dirawat di rumah sakit. Justru Mary yang setelah sadar mengungkap kejadian itu kepada perawat dan selanjutnya mendapat perhatian dari kepolisian. Seminggu setelahnya barulah Don ditangkap di rumahnya, lalu membebaskan Sarah dari basement berserta ke-6 anaknya. Basementnya sendiri nggak berbentuk kotak simetris, tapi lebih ke bentuk labirin. Oke Bikiniers, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. See you on the next video and bye now.